Ex-Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siskawati divonis penjara 4 tahun, denda Rp300 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Dia dianggap bertanggung jawab terlibat korupsi pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo mencapai Rp8,5 miliar. Korupsi ini juga menyeret ex-Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor. Sidang vonis digelar di ruang sidang Chandra Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada Rabu 9 Oktober 2024 siang. Siskawati yang hadir berkerudung warna biru muda terus menundukkan kepala selama menyimak pembacaan vonis. Siskawati dianggap secara sah bersalah menyunat dana bonus ASN BPPD Sidoarjo dengan modus seakan-akan para ASN punya hutang. Selain seolah-olah hutang, Siskawati juga menyunat 30% bonus ASN tiap triwulan atas nama sedekah. Khusus di tahun 2023, Siskawati disebut mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN hingga Rp2,7 miliar. Siskawati dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan program pemerintah terbebas dari KKN, dan sebagai ASN dianggap sudah memperoleh pendidikan tentang anti korupsi. Namun begitu, faktor tidak pernah dipidana dan bersikap sopan selama sidang menjadi faktor meringankan untuk Siska. Siska dianggap masih punya tanggung jawab terhadap keluarga dan dianggap punya atasan yang lebih bertanggung jawab atas tindakannya. Adapun vonis Hakim Ketua Niputu Sri Indayani, Hakim Anggota Atoila, dan Ibnu Abbas terbilang lebih ringan dari permintaan JPU yang menuntut hukuman 5 tahun penjara. Karenanya, jaksa penuntut umum memilih untuk pikir-pikir terlebih dulu. Sementara Siska bersama kuasa hukumnya akan mengajukan banding atas hasil vonis ini. Siskawati yang akhirnya keluar dari ruang sidang tampak sembab di bagian wajah dengan area mata berair dan agak memerah. Dia pun tampak lemas hingga harus segera dipapah sang suami di luar ruang sidang. Bahan hakim juga yang kedua itu menarik isu daripada bahwa kepala badan di sini terlibat juga di situ menurut pertimbangan hukum. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini malah Kabid itu tidak dijadikan tersangka sama sekali. Dan inilah ironi negara kita di sini. Bagaimana seorang bawahan di sini akhirnya menjadi tersangka di situ, sementara Kabid dalam pertimbangan hukumnya terlibat di sini, turut serta membantu kejahatan di situ. Oleh karena itu pada prinsipnya sangat tegas kami di sini bahwa kami tidak terima dari putusan itu. Dan walaupun putusan itu adalah minimal 4 tahun, buat kami bukan masalah nilainya, bukan masalah itu. Kami siap dihukum berapapun juga di sini. Bahkan 20 tahun seumur hidup nggak ada masalah buat Siskawati di sini. Yang jelas keadilan harus ada di bumi Indonesia ini. Itu harapan kami, Dek. Apakah tadi dalam pertimbangan putusan untuk Siska menyebutkan juga secara tegas Kabid dan sekretaris? Ya, tadi dalam pertimbangan menyebutkan Kabid dan sekretaris. Disitulah tantangan daripada KPK di sini. Sehingga KPK ini kalau seandainya tidak menarik Kabid di sini, sedang sekretaris di sini, terjadi tebang pilih di sini. Udah jelas bahwa Siskawati itu di bawah di sini, bukan berarti di atas. Jadi pertimbangan itu pertimbangan yang harusnya ditindaklanjutin oleh istilahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di sini. Karena nama baik daripada KPK itu tercoreng di sini. Karena terjadi tebang pilih tidak bisa dihindarin lagi. Yang kedua, itu harusnya diusut juga itu. Banyak jadi oknum-oknum penegak hukum yang terlibat di sini. Seperti istilahnya oknum kejari yang menerima uang itu seharusnya sehingga putusan itu benar-benar mencerminkan keadilan di sini. Sehingga penegakan hukum bukan seperti ini. Bang, menurut Abang berarti seharusnya ada berapa tersangka lagi atas kasus ini? Karena kan sudah di ujung ya. Iya, itu kan Kabid sama sekretaris ada 4 orang di situ. Harusnya ada 4 orang. Ada 4 orang, lagi, tapi ya? dari di luar itu kan udah terbukti di persidangan bahwa ada penegak hukum yang terlibat di sini, yang menerima uang ratusan juta di sini, dan itu seharusnya diusut juga. Sampai 10 atau 7? Nah, itu menambah 4 ya? Iya, 4 itu dari sisi internal. Internal ya? Internal. Dari eksternal juga seharusnya kan ditindaklanjutin juga di situ. Bisa dipertegas lagi 4 orang itu siapa aja? 4 orang itu kepala bidang, 3 orang dan 1 orang sekretaris di sini. Itu kan dimasukin dalam putusan tadinya, intinya di situ. Oleh karena itu kita prinsipnya di sini tidak menerima itu putusan apapun juga dan tidak keberatan dihukum berapapun juga. Kita nggak butuh keringanan di sini. Mau dihukum istilahnya 4 tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.